Kembali lagi di YouTube channel saya bersama saya, Wiwi Widya. Kalian udah belum menonton video aku sebelumnya? Pada video itu aku membahas mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Untuk video kali ini, aku akan membahas mengenai manajemen kurikulum. Sama seperti sebelumnya, aku membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Simak baik-baik videonya ya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen kurikulum. Kalian tahu gak sih apa kurikulum itu? Kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta digunakan pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Bagaimana dengan manajemen kurikulum itu sendiri? Manajemen kurikulum itu merupakan kegiatan mengatur dan mengolah kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang digunakan acuan dalam proses pembelajaran oleh lembaga pendidikan agar tercapainya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Oke, dalam manajemen kurikulum itu sendiri terdapat ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup yang terdapat di dalam manajemen kurikulum? Ruang lingkup di dalam manajemen kurikulum ada dua. Yang pertama yaitu kurikulum satuan, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering kita sebut dengan KTSP. Yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih merealisasikan dan merelevansikan terhadap kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas terhadap peserta didik yang berada di sekolah tersebut. Menurut Lestari, ada 4 tahap dalam pengembangan kurikulum. Tahap yang pertama yaitu perencanaan, tahap yang kedua yaitu pengembangan, tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi atau tahap pelaksanaan, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Penyusunan kurikulum itu sendiri dilakukan oleh Badan Satuan Pendidikan yang berdasar kepada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Oke, untuk yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian atau kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, sekolah harus didasarkan kepada 8 standar pendidikan nasional, terutama standar pengelolaan. Dalam manajemen kurikulum terdapat juga prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip manajemen kurikulum. Menurut Sanjaya, ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat yaitu efektivitas, dan yang terakhir yaitu efisiensi. Menurut Rusman, ada prinsip kurikulum, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga yaitu kooperatif, yang keempat yaitu efektif dan efisien, dan yang terakhir mengarah kepada visi, misi, dan tujuan. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi dari manajemen kurikulum yaitu 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kerja siswa maupun guru. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum.
Di dalam kurikulum juga terdapat beberapa komponen. Komponen yang terdapat di kurikulum yaitu 1. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Tujuan biasanya berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan dari pendidikan itu yaitu 1. Tujuan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang terakhir, tujuan instruksional. Yang kedua, ada juga namanya isi kurikulum. Isi kurikulum biasanya menyangkut berbagai aspek maupun dari aspek pengetahuan, materi pembelajaran yang biasanya berisi setiap mata pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, dalam komponen kurikulum terdapat juga metode atau strategi pembelajaran. Strategi biasanya berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan atau sebaliknya. Kemudian ada yang namanya evaluasi atau penilaian kurikulum. Evaluasi merupakan komponen untuk menentukan efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum, dan mengetahui apakah kurikulum perlu melakukan perbaikan atau tidak. Kemudian ada yang namanya perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, perencanaan kurikulum adalah perencanaan yang memberikan kesempatan belajar kepada siswa yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan, serta menilai seberapa besar perubahan yang terjadi dalam diri siswa. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur yang diperlukan dalam mencapai tujuan kurikulum. Kemudian ada yang namanya merumuskan tujuan kurikulum. Dalam merumuskan tujuan kurikulum, ada 3 sumber yang mendasarinya. Yang pertama, sumber empiris. Yang kedua, sumber filosofis. Dan yang terakhir, sumber bahan pembelajaran. Selain dalam perumusan tujuan kurikulum, dalam perencanaan ada pula yang mendasarinya. Yang pertama yaitu kekuatan sosial, yang kedua yaitu perlakuan pengetahuan, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Model yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller, terdapat 3 model yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, model The Converse Design Adaptation Model merupakan model yang digunakan dengan mengidentifikasi kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Yang ketiga, model Lakewood merupakan model yang lebih memfokuskan kepada guru. Dan yang ketiga yaitu model Tory. Model ini mengundang masyarakat untuk melakukan perubahan. Pengembangan isi kurikulum. Dalam pengembangan isi kurikulum dapat dilakukan dengan 2 cara. Untuk cara yang pertama, ruang lingkupnya ke dalam dan keluasan. Untuk cara yang kedua, ruang lingkupnya sistematik dan urutan. Untuk cara yang pertama, cakupan wilayahnya lokal dan regional. Sedangkan yang kedua, kronologis, kasual, struktural, dan logis. Untuk cara yang pertama berupa fakta, konsep, dan prinsip. Sedangkan yang kedua menggunakan mata pelajaran. Untuk cara yang pertama, tidak ada batasan mata pelajaran. Sedangkan untuk cara yang kedua, integritasnya pada aspek tertentu seperti tematik, gender, dan lingkungan. Nah, di dalam manajemen kurikulum juga ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi mengenai guru, siswa, program pendidikan, dan proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan putusan mengenai gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi itu sendiri yaitu 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi dan pelaksanaan.
Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu proses perbaikan kurikulum. Itulah tadi penjelasan saya mengenai manajemen kurikulum. Untuk mengevaluasi diri, klik link yang ada di deskripsi. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.